Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk kelas 11 pada semester genap akan diawali dengan pembahasan materi dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Adapun kompetensi dasarnya adalah menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, adapun materi pembelajaran tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia akan dibagi dalam dua sub pembahasan. Yang pertama, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Yang kedua adalah peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Untuk pertemuan pertama, materi pertama kita akan bahas tentang makna hubungan internasional. Berbicara tentang makna hubungan internasional, maka pertanyaan pertama yang terlintas dalam pikiran kita adalah, apa yang terjadi jika suatu negara tidak menjalin hubungan dengan negara lain? Ya, tentu semuanya pasti sepakat bahwa negara yang tidak melakukan hubungan dengan negara lain tentu saja akan dikucilkan dari pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Hal ini tentu akan merugikan seluruh kehidupan bangsa. Selain itu, dia juga tidak bisa berinteraksi dengan sesamanya yang berada di negara lain. Dia akan buta terhadap hal-hal yang terjadi di negara lain yang pada hakikatnya merupakan sumber pengetahuan bagi kita. Ya, hubungan internasional merupakan salah satu jawaban bagi persoalan yang dialami oleh suatu negara. Artinya, ketika suatu negara mengalami kekurangan dalam suatu bidang, misalnya kekurangan tenaga ahli untuk membangun negerinya, maka melalui hubungan internasional, negara tersebut mampu mengatasi persoalan tersebut dengan meminta bantuan dari negara lain. Untuk itu, hubungan internasional mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara yang beradab. Nah, dengan demikian, apa sebenarnya yang dimaksud dengan hubungan internasional? Secara umum, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Ketiga konsep tersebut sebenarnya memiliki makna yang berbeda satu sama lain, akan tetapi mempunyai persamaan yang cukup mendasar dalam hal luar lingkupnya yang meliputi batas-batas negara atau lingkup internasional. Untuk politik luar negeri misalnya adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Lalu apa yang dimaksud dengan hubungan luar negeri? Hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Sementara politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang materi pentingnya hubungan internasional
bagi Indonesia. Seperti pembahasan awal, telah disampaikan bahwa suatu bangsa yang merdeka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Jadi, untuk menjaga kelangsungan hidup dan mempertahankan kemerdekaannya, negara tersebut membutuhkan dukungan dari negara lain. Nah, untuk mendapatkan dukungan tersebut, suatu negara harus mengadakan hubungan yang baik dengan negara lain. Misalnya, ketika awal kemerdekaan, bangsa Indonesia membutuhkan pengakuan dari negara lain, maka ia melakukan dan menjalin hubungan dengan negara seperti Amerika Serikat, India, dan Australia. Tapi ingat, suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara de facto dan de jure oleh negara lain. Nah, dengan demikian muncul pertanyaan, faktor-faktor apa saja yang diperlukan dalam membentuk hubungan internasional? Dalam hal ini ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal. Yang kedua adalah faktor eksternal. Adapun kesimpulan materi pada kali ini yaitu bahwa hubungan internasional adalah hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Selanjutnya, bahwa bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang ditujukan bagi kepentingan nasional, terutama kepentingan pembangunan di segala bidang, serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dunia, dan keadilan sosial. Oke. Sampai di sini pertemuan kali ini. Jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.